Ada yang nanya kemarin, apakah bisa togel dan roulette dijadiin sebuah investasi kayak trading atau kayak binomo atau kayak forex? Bisa nggak sih sebenarnya? Selamat datang di channel YouTube Bedain TV. Terima kasih Anda telah mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan selalu menonton video Bedain TV. Semoga hari-hari Anda menyenangkan, sehat selalu, banyak rezeki, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Bedain TV. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Jadi di antara banyak komentar itu ada satu yang menurut saya paling menarik, dan pertanyaannya itu seperti ini teman-teman. Oke, kalian baca sendiri ya. Dan dari pertanyaan itu tuh intinya gini, kira-kira itu togel sama roulette itu bisa nggak kita jadiin investasi seperti saham ya? Bukan saham yang di BEC ya, ini mas sahamnya itu maksudnya kayak forex mungkin, atau kayak binomo gitu ya. Jadi gini teman-teman, investasi ini kenapa saya bahas pertanyaan ini dan saya buatkan video khusus, karena ada orang banyak yang menganggap bahwa permainan judi itu bisa dijadikan investasi ya, suatu saat kita bakalan menang, jadi kayak nabung atau kayak arisan teman-teman. Bentar ya, saya nyalain rokok dulu. Biar ngobrolnya enak teman-teman, kita kan ngobrol-ngobrol aja, kita diskusi ya teman-teman. Jadi banyak yang komentar-komentar debat-debatin ya, silakan aja tulis di komentar. Ini kan menurut saya ya, menurut kalian beda ya boleh, kita diskusi aja teman-teman ya. Jadi terkait pertanyaan ini teman-teman, apakah bisa ya, kita bahas satu-satu dulu ya. Pertama, togel bisa nggak dijadiin investasi? Udah saya bahas di video sebelumnya, silahkan kalian cari videonya. Ya nggak bisa lah togel dibikin investasi. Togel itu kan keberuntungan ya teman-teman, kalian nggak mungkin bisa ngerumus togel ya. Ada orang yang menang tiap hari, nggak mungkin, itu bohong teman-teman ya kan. Kalian diliatin nggak pasangannya berapa ya kan, paling liatinnya kalau pas dapet aja ya, kalau pas nggak dapet ya utangnya nggak bakal disebutin ke kalian. Itu kan cuma cerita-cerita hoax yang berkembang ya. Itu yang pertama. Yang kemudian roulette itu adalah permainan casino games teman-teman. Kenapa itu ada di BO online? Supaya kalian betah ada di situs itu, nggak nunggu pasaran togel yang misalnya Sydney, Hong Kong. Di sela-sela itu pasti kalian gatel mainin roulette teman-teman. Dan seperti itu emang cara kerja kasino. Kalian coba deh ke Singapura, kalian main di Singapura ya, kamu tahu nggak, di sana tuh enak banget teman-teman. Di Singapura itu makanan semua gratis, minuman semua gratis. Bahkan bagi backpacker itu teman-teman saya nggak modal ke Singapura cari tiket promo, tempat makan yang paling enak di mana? Di kasino teman-teman. Kalian cukup, misalnya kalian bayar 500 ya, tuker aja uangnya ke di sana ya, di loket di sana, tuker, terus kemudian pura-pura main padahal kalian cuma ngambil makanannya, habis itu tukerin lagi uangnya. Biasanya gitu teman-teman, dapat roti gratis ya kan, enak kan, enak. Kenapa begitu? Karena kalian memang dibikin senyaman mungkin ada di sana supaya uangnya masuk ke kasino itu. Dan itu sama juga kayak di online teman-teman. Buat kalian yang baru-baru main, kalian harus lihat video ini teman-teman. Ini menunjukkan fakta menarik tentang roulette ya kan. Nanti kalian bisa nih jadiin investasi ya kalau kalian udah lihat video ini. Kita lihat. I will
Oke, kalian udah lihat 2 video tadi ya. Kita bahas satu-satu. Teman-teman yang berpikir bahwa togel bisa roulette bisa dijadiin investasi, kalian perhatikan baik-baik dulu, goyang-goyang teman-teman. Kalian perhatikan video tadi baik-baik kan. Nah, di video tadi itu yang pertama dulu, video pertama, kalian tahu nggak sih kalau orang yang lempar roulette itu orangnya udah terlatih, dia bisa melempar kemanapun dia mau. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada teknologi yang membuat bola roulette itu bisa berpindah teman-teman. Ada mesinnya tadi kalian udah lihat sendiri kan. Ini bukan kaleng-kaleng ya, kalian lihat sendiri videonya ya. Dan kadang-kadang tuh ada perlombaan juga ngelempar roulette gitu. Nah, kalau caranya begitu gimana bisa menang? Di BBO online yang live, kelihatannya live, ya emang live. Kita lihat dulu video seperti ini teman-teman. Itu kan video, bukan video ya, gambar ya. Jadi di gambar itu menunjukkan posisi bandar lagi muter roulette ya. Posisi orangnya itu menghadap ke kamera. Nah, perhatikan baik-baik. Coba kalian berpikir kalau gimana ya kalau misalnya di belakang kamera itu ada layar besar yang menunjukkan statistik pasangan dari tiap pemain yang bermain online. Pasti bisa dibaca dari grafik itu kalau yang pasang paling sedikit itu misalnya ya nomor berapa warna hitam paling sedikit. Kira-kira kalau kalian jadi bandar, kalian bakal ngarahin kemana? Ya pasti ke arah yang paling kecil pasangnya, bener nggak? Iya dong. Supaya menang kita arahin ke orang yang pasang paling sedikit. Nah, mungkin nggak itu terjadi? Ya mungkin. Walaupun nggak setiap saat dia melakukan itu, supaya orang-orang itu tertarik menang dulu, habis itu setelah menang dikalahin. Caranya gitu. Nah, kalau sudah ketahuan curang begitu, bagaimana mungkin ya kan kita mau menginvestkan uang kita ke orang-orang yang nggak jujur? Yang namanya investasi itu dasar modalnya itu adalah kejujuran teman-teman. Kalian kalau menginvestkan uang untuk bisnis ya, pasti kalian pilih orang-orang yang jujur. Nah, kalau curang ngapain dibikin investasi, ya nggak? Mau kalian sepinter apapun bakalan kalah sama orang curang, ya nggak? Kalian belajar semalaman, ya kan, besok mau ulangan, begitu ulangan teman kalian nyontek, yang menang siapa? Yang curang apa yang pinter? Yang curang. Makanya kalau mau invest tuh ke yang jujur-jujur aja. Kalaupun itu bisa jadi investasi ya menurut saya sih enggak. Tapi kalaupun bisa ya ngapain invest ke hal yang curang? Udah berhenti aja main roulette sama togel. Percuma buang-buang waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, permainan saham seperti forex itu menurut saya ya, ini bukan yang ada di BEJ ya. Kita ngomongin yang online itu ya. Menurut saya nggak punya hak untuk tidak boleh main itu ya, karena kebanyakan ya, dulu sih waktu saya dekat-dekat sama pemain itu katanya udah ada sertifikat dari MUI dan lain sebagainya. Tapi menurut saya gini, yang namanya kayak gitu tuh ya tetap aja nggak boleh teman-teman. Sama aja kayak judi esensinya. Ini menurut saya loh. Kalian beda pendapat boleh. Saya juga nggak memaksakan semua orang sependapat dengan saya. Tapi kalau saya itu nganggap itu kayak judi esensinya itu sama teman-teman. Kalau nggak percaya kita buktiin ya. Jadi kalau kalian masuk ke saham-saham itu, kalian kan pasti lihat grafik-grafik itu. Nah, grafik itu dari mana? Katanya dari pergerakan mata uang dunia. Dan sepertinya ini benar teman-teman. Saya juga mikirnya ini pasti grafiknya itu beneran dari pergerakan nilai tukar mata uang di dunia itu. Akan tetapi teman-teman, coba kalian lihat kalian perhatikan ilustrasi saya berikut ini ya. Itu akan sama aja kalau kalian pasang ya. Kalau kalian pasang, kalian beli uangnya itu, jual beli di situ di situs-situs itu esensinya akan sama aja kayak gini. Misalnya saya kasih contoh kasus, ada seorang pedagang es, hari ini dapat 30, besok dapat 50, besoknya lagi dapat 40. Itu kalau kita gambar jadi grafik, itu bisa jadi grafik ya dari penghasilan itu. Naik turunnya itu kelihatan ya nggak? Fluktuatifnya itu kelihatan, jadi kayak grafik 30, besoknya 40, besoknya turun 20.000, besoknya naik lagi 50, jadi kayak grafik ini kan, bisa ngebayangin kan? Nah, kemudian kita nonton tiap hari orang itu jualan. Nah, terus kita bikin grafik ya, grafiknya benar nggak? Benar, dari hasil pendapatan tukang es tadi. Tapi kalau kita misalnya nebak besok mau naik apa nggak turun nih, kalau naik berarti kita dapat duit ya, taruhan sama teman kita itu kira-kira ya teman-teman
sama nggak sih kayak judi? Kira-kira kalian yang jawab sendiri. Saya kalau jawab nanti menghakimi ya, wah ini pemikirannya jelek ini misalnya gitu. Enggak, kalian mikir aja sendiri, itu kira-kira sama nggak kayak kita taruhan? Ini 30, besoknya 20, wah ini besok mendung nih, kayaknya sepi nih ya. Enggak, kita taruhan, wah ini pasti turun nih, kita jual aja nih, uang kita nih, jual supaya untung. Kira-kira tuh sama nggak sih kayak taruhan? Ya kalau saya sih jawab itu sama aja kayak taruhan, ya kan, itu sama aja kayak kita bertaruh untuk pergerakan mata uang dunia. Kalau kita emang beneran beli, mana uangnya? Nggak ada kan, uangnya cuma virtual semua. Jual beli itu harus ada barangnya teman-teman, itu namanya baru investasi. Nah intinya gini teman-teman, baik maupun forex ataupun judi-judi online itu nggak usah lah teman-teman, kita yang pasti-pasti aja teman-teman. Kalian tahu nggak, tetangga saya, teman saya dari kecil ya, cuman jualan dia jualan ayam pakai gerobak di pinggir jalan. Rumahnya itu 2 mobil, punya tanah di mana-mana, cuman jualan gitu aja bisa kaya kok. Ngapain muluk-muluk jualan kaya-kaya gitu loh? Jalin aja hidup tuh santai, slow gitu loh, dapatnya dikit alhamdulillah, suatu saat pasti akan besar. Nggak perlu buru-buru kayak gitu, itu kan menjanjikan keuntungan sesaat ya. Nggak ada keuntungan yang sesaat ya. Yang sekarang jadi presiden Bapak Jokowi itu dulu sekolah dulu, jadi pengusaha dulu, jadi bupati dulu, sampai sekarang jadi presiden. Semua ada proses dan waktunya ya kan. Pak Prabowo juga sama, dulu itu dia kan pejabat teman-teman ya, mantunya presiden Pak Harto ya. Dia itu nggak langsung jadi jenderal teman-teman, tetap jadi letnan dulu, mulai dari bawah kemudian naik jadi jenderal. Semua ada prosesnya. Orang kaya itu nggak ada yang instan. Kalian baca di bukunya Khairul Tanjung kalau kalian emang pengen kaya kan, gimana prosesnya dia jadi sekarang orang yang katanya paling kaya. Kalian baca dulu, baca deh kisahnya siapa itu, semuanya itu pasti ada proses. Bahkan yang punya Facebook pun yang katanya kaya banget itu dulu mulainya kecil-kecil teman-teman, dia nggak lama-lama jadi besar. Jadi kita berkarya dulu aja, nggak usah pakai ajar. Zaman sekarang ngapain kayak gitu ya, kerja dong, kerja. Seburuk apapun atau sekecil apapun pekerjaan kalian sekarang, yang penting halal dulu. Halal itu akan semakin besar teman-teman, yang haram itu akan semakin turun teman-teman. Bukannya sok suci teman-teman ya, tapi saya ingetin sekali lagi, surga itu tetap ada di sana teman-teman. Surga itu nggak kemana-mana, tetap ada di sana seperti yang dijanjikan Tuhan. Jangan berlari menjauh, deketin. Itu kunci sukses dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.